Woi, naik. Lancang kuning belayar malam. Lancang kuning belayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benyaminto akan memberitahukan hasil wawancara saya yang berjudul Tragedi Konflik Antar Suku di Bagasseterre tahun 1148. Latar belakang: di Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama sejak masa lampau, seperti pada masa Kerajaan Majapahit, yang dimana sudah hidup toleransi. Bahkan terdapat kalimat pada lambang negara pada Pancasila kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Dalam secara lengkapnya, Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrawa yang memiliki arti berbedalah itu, tetapi satulah itu. Sebuah karya amputan tular dari bukunya yang bernama Kitab Sutasoma memiliki arti menjadi suatu simbol bagi bangsa Indonesia. Namun, di saat sekarang ada orang-orang yang bersikap intoleran. Hal ini terjadi di Bagasseterre yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir. Walaupun masih dikatakan masih baru 20 tahun yang lalu, tapi peristiwa ini masih hangat-hangatnya. Sayangnya, banyak orang-orang yang tidak mau mengenang peristiwa tersebut. Sudah beberapa narasumber saya wawancarai karena beralasan tidak tahu peristiwa tersebut. Padahal tragedi tersebut berada di depan rumahnya. Untungnya, ada seorang ibu-ibu yang berumur 61 tahun ini. Ibu ini orang suka ke pasar untuk membeli bahan barang dagangan pada masa itu. Beliau tahu peristiwa tersebut dari mulut ke mulut dan juga saksi sejarah pada saat itu. Metode mencari cerita sejarah melakukan dengan teknik wawancara. Melakukan wawancara mencari narasumber yang berumur di atas 40 tahun yang menjadi saksi sejarah pada masa itu, dengan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan cerita sejarah tersebut. Kemudian dengan melakukan teknik dokumentasi, mencari dokumentasi berupa foto yang diambil dari platform sosial media, yaitu dari grup Facebook yang namanya Bagan Tempo dulu. Pembahasan. Yang pertama adalah awal konflik antara etnis. Awal mula pada tanggal 13 September 1198 pada siang hari. Berawal dari orang beretnis Melayu yang sedang mengendarai motor menuju daerah perkotaan yang berada di Jalan Kelenteng. Usianya yang diperkirakan masih remaja, antara 18 sampai 20 tahun. Kemudian, ada orang beretnis Tionghoa juga masih remaja, juga mengendarai motor. Dia menabrak orang beretnis Melayu, maka terjadilah adu mulut dan saling memukul-memukul. Orang-orang hanya melihatnya saja. Tapi, ada seseorang yang bernama Jasimin, merupakan orang pasar. Dia membuat kegaduhan dengan menyebarkan berita bohong menuju pulang ke rumahnya, yang berada di Kelurahan Bagan Hulu, yang dimana dominasi etnis Melayu. Cara yang menyebarkannya dengan langsung menyerukan itu orang Tionghoa menabrak orang kita sampai meninggal, tidak mau bertanggung jawab dan mau mengajak perlawanan. Orang-orang yang berada di Kelurahan Hulu merasa marah dan mereka bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Dengan berita bohong ini juga terdengar ke etnis Tionghoa. Mereka pun bersiap-siap karena mereka menganggap orang Melayu ingin melakukan perlawanan terhadap mereka. Begitu juga pada orang beretnis Batak. Mereka juga menjadi korban berita bohong dari mulut ke mulut. Katanya, orang Cina ingin melakukan perlawanan karena telah menabrak orang etnis Tionghoa yang dilakukan oleh beretnis Batak.
2. Suasana saat konflik etnis itu terjadi. Di saat berita bohong tersebar, maka pada tanggal 13 September 1900 terjadilah tragedi tersebut. Etnis Melayu dari bagian hulu menuju perkotaan, sedangkan di bagian hilir orang-orang berisi Batak dan Tionghoa datang menuju daerah perkotaan. Mereka semua membawa senjata tajam dari mulai samurai, golok, belati, arit, tombak, bahkan pisau dapur pun turut menjadi persenjataan saat tragedi tersebut. Penduduk lain merasa terancam, takut dan panik, ada yang kabur sekeluarga guna menghindari konflik tersebut. Di saat akan melakukan perlawanan, mereka dibubarkan oleh polisi dan TNI. Polisi membawa mobil besarnya seperti water cannon dan membawa gas air mata untuk membubarkan konflik tersebut. Akhirnya, mereka tidak terjadi melakukan perlawanan. Bagi penduduk Bagan Sipapi yang tidak terlibat takut akan keluar rumah dan tidak ada seorang pun yang ingin keluar rumah. Bahkan orang-orang Tionghoa menutup rapat-rapat rumah mereka dengan memasang pintu berlapis-lapis dan mengunci sebanyak mungkin. Dan juga antara etnis tersebut tidak melakukan perlawanan karena mereka sama-sama takut karena satu sama lain membawa senjata tajam. Misalnya, etnis Tionghoa takut terhadap etnis Melayu dan Batak. Begitu juga pada etnis Tionghoa dan Batak. Suasana di Bagan Sipapi menjadi sunyi, hening, baik siang maupun malam. Kesunyian tersebut selama seminggu. Di Bagan Sipapi, bak kota mati. 3. Akhir konflik antar etnis. Tragedi tersebut berlangsung selama seminggu dan tidak menimbulkan korban jiwa. Maka, para polisi dan TNI melakukan perdamaian antar etnis tersebut dengan melakukan sebuah acara perdamaian di tengah kota Bagan Sipapi di Jalan Kelenteng di depan Pekong atau rumah ibadah etnis Tionghoa. Sebelum melakukan perdamaian, TNI dan polisi menyerukan kepada masyarakat dengan mengelilingi jalan yang ada di Bagan Sipapi, mengajak masyarakat ikut hadir dalam perdamaian tersebut. Setiba hari acara perdamaian pada tanggal 20 September 1968, masyarakat berbondong-bondong mendatangi acara tersebut dengan berbagai etnis Melayu, Tionghoa, dan Batak bersatu dan berkumpul bersama. Acara tersebut dimulai dengan memotong seekor lembu atau sapi, kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan, serta mengakhiri konflik tersebut. Mereka bersukaria menikmati acara tersebut sambil makan bersama. Akhirnya, tidak lagi konflik antar etnis dan sampai sekarang tidak ada lagi permasalahan tersebut. Bahkan, orang-orang enggan mau membahas tersebut. Mereka pun tidak mau menceritakan kepada cucunya, takut akan menjadi dendam. Berikut ini adalah ilustrasi dari perdamaian di tengah kota Bagan Sipapi. Kesimpulan, berawal dari permasalahan kecil dan disebabkan berita kebohongan oleh seseorang menyebarluaskan isu-isu yang tidak pasti kebenarannya, sehingga menjadi tragedi yang memilukan pada tanggal 13 September 1968, membuat orang-orang menjadi takut terhadap etnis lainnya. Maka pada tanggal 20 September 1968 merupakan hari di mana perdamaian antar etnis agar tidak menjadi bermusuhan lagi dan hidup damai secara berdampingan. Caranya, masyarakat perlu meneliti dan waspada sebuah informasi dari seorang, bahkan informasi tersebut mempunyai maksud jahat agar memecah belakang kehidupan. Provokator adalah sebab menjadi sebuah tragedi tersebut dan masyarakat turut menguatkan toleransi antar etnis supaya selalu hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Bukti proses wawancara dengan narasumber. Nama Umi Kalsum, lahir Bagan Sipapi, tanggal 2 Februari 1959, umur 61 tahun, alamat Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Hulu, pekerjaan ibu rumah tangga. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.